Selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ida Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Kalimantan Tengah. Sebuah bangunan semi permanen milik warga di Desa Basiri Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, hangus dilalap api. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan diduga kuat akibat korsleting listrik. Bangunan berukuran 8 x 12 meter itu ludes terbakar, menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Menurut keterangan Kasih Humas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim Hari Wahyudi, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, proses pemadaman sempat mengalami hambatan karena akses menuju lokasi yang sempit dan tidak bisa dilalui mobil pemadam. Petugas pun terpaksa menggunakan mesin Alkon dengan jarak sekitar 400 meter dari titik api. Jembatan kayu yang menjadi akses utama pun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api yang besar, sementara warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Salah satu warga Sanda mengaku panik namun tetap berusaha membantu sambil menunggu petugas datang. Meski tak menelan korban jiwa, insiden ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya pemeriksaan instalasi listrik secara berkala. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, kecelakaan beruntun kembali terjadi di wilayah Jawa Timur. Kali ini insiden melibatkan truk tangki Pertamina, truk tronton, serta 2 sepeda motor di Kabupaten Tuban. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Senin sore 16 Juni 2025, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Pakah Soko, tepatnya di Desa Trutup, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Menurut keterangan dari Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Tuban, Ibtu Eko Sulistiono, kecelakaan bermula saat truk tangki Pertamina dengan nomor polisi W8715UK yang dikemudikan oleh Alfian Firman Hakim melaju dari arah Tuban menuju Rengel. Sesampainya di lokasi kejadian, truk tangki oleng ke kanan dan menabrak truk tronton bernomor polisi L8789US yang dikendarai oleh Mujiko. Di saat bersamaan 2 sepeda motor ikut terlibat dalam insiden ini. Sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S5808EK yang dikendarai oleh Andavani, serta sepeda motor Supra X dengan nomor polisi S4310FP yang ditumpangi Ahmad Sofil Murad dan Dwi Handoko turut menabrak bagian belakang truk tangki Pertamina. Seluruh korban segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Ahmad Sofil Murad dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis Puskesmas Pelumpang, sementara 3 korban lainnya, yakni Alfian Firman Hakim, Andavani dan Dwi Handoko masih menjalani perawatan intensif. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, rencana pembangunan jalan tol Kediri Tulung Agung atau Tol Ki Agung kembali menuai protes. Warga Dusun Kasihan Desa Manyaran Kabupaten Kediri menolak penutupan akses jalan vital yang selama ini menjadi penghubung utama mereka ke kota Kediri. Aksi protes ini berlangsung pada Senin 16 Juni 2025. Puluhan warga turun ke jalan teratai sambil membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Mereka menolak keras penutupan jalan yang dianggap sangat merugikan secara ekonomi dan sosial. Jalan tersebut selama ini digunakan untuk berangkat sekolah, bekerja, hingga berdagang. Aksi protes terjadi pada Senin 16 Juni 2025 di Jalan Teratai Dusun Kasihan. Jalan tersebut ditutup akibat pembangunan tol dan dianggap berdampak langsung pada aktivitas harian warga, mulai dari akses sekolah, pekerjaan hingga usaha warga yang merugi karena sepinya pengunjung. Warga menuntut agar pemerintah dan pihak pelaksana proyek segera memberikan solusi alternatif, seperti jalur pengganti atau terowongan, agar masyarakat tidak harus memutar jauh. Menanggapi aksi ini dilakukan mediasi antara warga,
pemerintah desa dan pihak kontraktor. Hasil sementara menyepakati pembukaan kembali jalan untuk sementara waktu sembari menunggu keputusan dari pemerintah kabupaten. Pemerintah desa juga menyampaikan aspirasi warga mengenai pembatasan jam kerja proyek serta pembersihan jalan yang terdampak lumpur dan material proyek. Sementara itu, pihak pelaksana proyek menjelaskan bahwa penutupan jalan sesuai dengan desain teknis dan izin resmi dari instansi terkait. Namun, karena muncul penolakan dari warga, pelaksanaan ditunda sementara. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, pendaftaran tahap pertama seleksi penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Timur 2025 untuk jenjang SMA dan SMK resmi dimulai. Proses ini berlangsung selama 2 hari dari 16 hingga 17 Juni secara daring. Tahap pertama mencakup jalur afirmasi, mutasi orang tua atau wali, dan prestasi dari hasil lomba. Pendaftaran dibuka mulai pukul 00.01 hingga 21 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyatakan bahwa calon murid masih punya waktu untuk mendapatkan PIN dan langsung mendaftar. Ia juga mengingatkan agar peserta segera memanfaatkan waktu yang ada, mengingat pengambilan PIN diperpanjang hingga 20 Juni. Calon murid dan orang tua dihimbau segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai jadwal. Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui laman resmi SPMB Jatim. Jadwal selengkapnya untuk verifikasi dan validasi berkas berlangsung hingga 19 Juni. Pengumuman hasil seleksi pada 20 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Proses daftar ulang dilaksanakan pada 20 hingga 21 Juni di sekolah tujuan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Supriyadi Pare, Kabupaten Kediri pada Selasa pagi sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk gandeng bermuatan tisu terguling setelah mengalami remblong. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk yang dikemudikan oleh Gitut warga Pasinan Gresik melaju dari arah timur menuju barat. Namun, saat melintas di lokasi kejadian, kendaraan mengalami gangguan pada sistem pengereman. Menurut keterangan dari Brigadir Alfian, petugas yang menangani kejadian, pengemudi mencoba membanting setir ke kanan untuk menghindari kecelakaan lebih parah. Namun, truk tetap terguling. Kendaraan tergadek yang dikemudi oleh pengemudi yang bernama Gitut, alamat Pasinan Gresik itu mau ke arah dari timur ke barat, akan tetapi karena remblong akhirnya banting kanan dan terjadilah laka tunggal. Kurang lebih seperti itu, Mas. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan dan menghitung nilai kerugian dari insiden ini. Proses evakuasi truk sempat mengganggu lalu lintas di sekitar lokasi, namun kini jalan sudah kembali normal. Demikian laporan, Naufal Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.